Bapak Ibu jemaat yang masih ada di luar gereja bisa memasuki area gereja, menempati area di balkon tengah, balkon kiri maupun balkon kanan. Balkon tengah, kiri dan kanan masih ada tempat duduk tersedia. Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat sekalian, prosesi pelayan Parhalado akan memasuki ruangan. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam bagi kita semuanya yang boleh hadir dalam ibadah Natal pertama hari ini. Selamat Natal buat kita semuanya. Selamat Natal. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Sorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmur. Kita patut bersyukur kepada Allah Tuhan kita yang telah menyertai perjalanan gerejanya. Pada hari ini, kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang membawa kelepasan dan keselamatan dari dosa-dosa kita. Dialah yang telah diutus oleh Bapa kepada kita karena besar kasih-Nya kepada umat ciptaannya. Allah kini berfirman dengan perantaraan anaknya. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga tidak satu pun dari antara kita yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita bernyanyi. Jemaat duduk. Haleluya,
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gementarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi. Demi kita ini, Ia sudah lahir, lalu Dia darah iman teguh. Cinta kasih-Nya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu Natal pertama hari ini tertulis dalam Filipi 2 ayat 12b. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah,
kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarkanlah firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk Natal pertama hari ini tertulis dalam Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus, Anaknya yang tunggal dan hidup, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dibunuh, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, warta bagi kita di Natal pertama hari ini, yaitu yang pertama, bahwa nanti akan diadakan perjamuan kudus setelah pengumpulan persembahan kepada jemaat yang sudah sidi dapat mengikutinya. Kemudian nanti juga di pukul 10 akan dilanjutkan dengan ibadah Natal yang pertama berbahasa Batak. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kami mohon kepada kita seluruhnya
agar kita memperhatikan sekeliling kita. Siapa tahu ada sampah atau kertas yang terjatuh, marilah kita bawa ke tempat sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja kita. Dan yang kemudian di ibadah hari ini juga kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk melunasi AC gereja kita. Kemudian besok akan dilaksanakan ibadah Natal yang kedua, masuk pukul 10.00 WIB, dan akan dilanjutkan dengan sakramen pembaptisan kudus kepada anak-anak jemaat yang sudah mendaftar. Demikian warta di Natal pertama ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat Natal. Selamat Natal. Nah gitu, sungguh semangat iba. Kalau memahami perpudi mar Natal di Huriata ala Januari haminunga marhusor tu HGBP Jatiasi Bekasi. Jadi songon natabu mabigi suara na semangat atong, asa semangat iba tong Burasian distrik tahun. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam perayaan Natal 25 Desember pada saat ini yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 12, demikian bunyinya. Karena kepada
siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, tadi saya ketika ada lagu Haleluya, saya melihat kita belum serentak. Kita paham haleluya adalah kata dengan artian puji Tuhan. Kalau orang sudah lupa tentang mengatakan haleluya, bisa-bisa besok jadi halelupa. Ketika kita mengatakan haleluya, sebenarnya malaikat mengatakan haleluya, dia menunjukkan rasa respek, rasa hormat. Jadi Bapak Ibu, ketika setiap kata haleluya, sebenarnya mulut kita, suara kita, potensi kita itu memang harus kita tunjukkan sebagai tanda rasa hormat. Jadi kita tidak boleh terlalu abai dengan itu. Nah, mau dikatakan melalui kata-kata itu juga yang mungkin kita ingin dengarkan saat ini. Pada Natal ini, yang pertama, semalam kita telah disapa oleh firman Tuhan. Semalam mengatakan bahwasanya sukacita itu berlaku untuk semua bangsa. Itu teh, menang nong lupa dotong, menang gabi heli lupa do. Lalu kenapa kita sekarang itu bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman di dunia ini melakukan peringatan ini? Bapak Ibu, iman kita perlu diteguhkan. Iman kita perlu diperkuat agar Natal itu bukan sebatas kita katakan ritus-ritus. Natal itu bukan sebatas hanya kebiasaan-kebiasaan setiap tahun. Tapi Natal itu sebenarnya peringatan yang harus kita hidupi dan lakukan. Perayaan bisa tiap tanggal 25, tapi kelahiran Yesus itu harus setiap hari. Amin. Kalau kelahiran itu hanya tanggal 25, sudah selesai kita. Tapi kalau perayaan, peringatan tanggal 25 itu untuk membuat kita tetap segar tentang siapa Yesus. Inilah yang mungkin coba kita perhatikan dalam kitab Ibrani ini. Kenapa dalam saat ini kita disapa bagaimana kitab Ibrani, penulis Ibrani ini ingin menegaskan siapa Yesus.
Kalau dalam ayat 5 dikatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Bapak Ibu, pada saat itu sudah terjadi pergeseran-pergeseran. Eksistensi keberadaan Tuhan Yesus itu ingin digeser. Dengan apa? Menggantikan yang lain. Jadi Yesus digeser, lalu dimasukkanlah yaitu malaikat, malak, angel. Mengapa seperti itu orang Yahudi? Karena orang Yahudi sangat takut kepada malaikat. Bapak Ibu tahu tadi malam ketika kita mendengarkan khotbah, ketika para gembala itu melihat sosok malaikat, apa yang terjadi? Mereka takut. Saya katakan semalam, kenapa mereka takut? Karena kehadiran malaikat membawa dua berita. Satu berita sukacita, satu berita kematian. Itu sebabnya orang Yahudi memahami malaikat ini patut untuk dihormati. Tapi mereka salah, bahwasanya kehadiran sosok dari malaikat itu berbeda dengan Yesus. Derajatnya berbeda, kelasnya berbeda, tingkatannya berbeda. Kalau kata lagu, ojo dibandingkan. Yesus itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, dengan apapun. Karena Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Sementara malaikat, sementara para nabi, mereka adalah servan, mereka adalah parhubas, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi itu sebabnya pada saat ini kita bisa melihat dengan jelas di ayat yang ke-6, semua malaikat harus menyembahnya. Ini yang diingatkan oleh penulis Ibrani. Jangan menggeser Yesus sehingga mereka menyembah malaikat. Lalu mau dikatakan sekarang, apakah hal yang sama akan terjadi? Bapak Ibu, kalau Alvin Toffler mengatakan, ya, jadi ada kejutan-kejutan di masa depan. Sekarang kita sedang memasuki satu dunia yang semakin unik. Saya kurang tahu Bapak Ibu pernah melihat di televisi, di Jepang, yang memberkati bukan lagi pendeta. Yang memberkati apa? Robot. Tenaga robot, ilmu, teknologi sudah mulai menggeser. Ini adalah warning bagi kita. Mungkin kalau semua manusia di dunia ini sudah dipengaruhi oleh teknologi, para pendeta pun akan tergeser. Mungkin yang khotbah di sini bukan lagi manusia, siapa? Robot. Inilah yang mungkin harus kita persiapkan saat ini. Mengapa pada Natal ini bukan cerita tentang yang indah, kelahiran Yesus di kandang domba. Muluhudo nabudari dang disibehita. Daksa itu kandang domba, bukan lagi kepalungan kita bicara sekarang. Kita sekarang sedang menghadapi sebuah perkembangan zaman yang luar biasa, yang boleh melumpuhkan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, bukan orang beriman.
Orang beriman tidak akan pernah dilumpuhkan, tapi orang Kristen bisa dilumpuhkan. Karena orang Kristen belum tentu orang beriman. Benar Bapak Ibu? Bisa kita jamin orang Kristen orang beriman? Belum tentu. Tapi orang yang beriman itu, dia akan tetap kuat dan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Termasuk tanda-tanda ajaib. Tolong dibaca nanti di rumah. Matius 24 ayat 24. Mau kekuatan apapun di dunia ini, kalau dia adalah orang yang beriman dan orang yang percaya, tidak akan gampang dipengaruhi. Di sana ada tanda ajaib, dia tidak akan gampang dipengaruhi. Tapi orang yang tidak beriman akan gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang baru. Karena itu Bapak Ibu, kita harus mau katakan fokus kita saat ini adalah bagaimana kita tetap menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Yang mengatakan setuju katakan amin. Berarti yang tidak setuju tidak mengatakan amin, absen. Kalau di sini tadi kita lihat ada sebuah confess, ada pengakuan bagaimana dan siapa Tuhan ini. Ini akan pengakuan-pengakuan. Kalau kita sendiri kurang bisa untuk menunjukkan pengakuan kita, bagaimana kita bisa menunjukkan kita sebagai orang beriman? Karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan dan saudara-saudara, jangan geser posisi Tuhan dari hidupmu. Jangan jadikan apapun yang menjadi berhala-berhala bagi hidupmu. Jangan jadikan yang lain menjadi Tuhanmu selain Tuhan Yesus. Kalau kita jadikan, ingat tadi dalam kitab Mazmur tadi, satu saatnya lambat atau cepat Tuhan akan mempermalukan setiap orang-orang yang mencoba-coba menggeser kedudukan Tuhan lalu menempatkan yang lain menjadi Tuhannya. Apa hartanya, apa jabatannya, apapun hobinya, apapun itu yang mungkin menggeser tempat Tuhan. Hati-hati. Unang alani hobi lau makail gabi dangulu marminggu. Anggo soni teh lau merdelani. Ini kalau Natal-Natal ini pulang kampung, ketika saya melayani di kampung, kita itu kecewa melihat anak rantau. Kenapa? Waktu saya dulu di Tapulu Tengah, di depan rumah jemaat itu berjejer mobil, tapi Natal tidak ada yang datang. Tapi kalau kita ke pantai, di situ semua orang. Berarti sudah terjadi pergeseran. Saya ingat tahun 90-an ke bawah, orang datang dari rantau, dari Batam, dari manapun, yang pertama yang dia ini kan adalah datang ke gereja berdoa bersama dengan keluarganya. Kalau sekarang tidak, datang ke kampungnya lalu jalan-jalan ke Sebea-bea, jalan-jalan ke Samosir, jalan-jalan ke tempat yang lain. Makanya bertobat Bapak Ibu kalau pulang kampung ya. Jangan hanya jalan-jalannya, berdoa dulu di gerejamu yang di kampung itu. Jadi jangan buat holiday menjadi yang utama. Yang utama kau berdoa di tempatmu dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Lalu habis itu mari kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Unang perjuru tu dia kita liburan. Ido fokus atau tu dia mahita merdeleni. Dang fokus lama mahita merminggu maju di huta. Kita gereja di kampung. Bersama-sama berdoa di kampung. Itu baru anak Tuhan. Tapi kalau yang tadinya fokusnya bukan seperti itu bukan anak Tuhan, tapi anak hantu. Karena anak Tuhan itu pasti menunjukkan rasa respeknya kepada Tuhannya, hormatnya kepada Tuhannya, karena Tuhan telah memberkati hari-harinya sehingga dia
patut dan pantas untuk menghormati Tuhannya, datang berdoa di mana dia dibesarkan dulunya. Tapi kalau orang Batam tidak ada kurasa ya. Orang Batam sudah anak Tuhan, bukan anak hantu. Amin. Amin. Ini mau lemek lah munga anak Tuhan nama kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya tentunya sangat-sangat benar-benar bisa melihat siapa Tuhan, siapa Yesus, siapa malaikat. Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Dia adalah yang memegang masa depan manusia dan dunia ini. Dia punya tahta. Kalau tahta kita itu tidak permanen. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak ada sifatnya yang permanen. Tapi kalau tahta Tuhan, dunia ini hancur pun dia tetap ada. Kalau kita ada limitnya, pengetahuan ada limitnya, besok pikun. Harta besok bisa apa? Habis, bangkrut. Jabatan besok bisa lengser. Tidak ada. Nah, oleh sebab itu kita sekarang ketika kita menganggap bahwasanya hidup kita ini memang berada di tangan Tuhan, masa depan kita ada di tangan Tuhan, serahkanlah hidupmu. Ya, percayailah dia. Terimalah dia. Berikan hatimu dan buka hidupmu sehingga dia ada bersama-sama dengan engkau dalam hari-harimu. Kalau itu sudah kita berikan, ada tempat bagi Tuhan, kita yakini kita akan disertai, melewati, mau naik, mau turun, mau apapun jalan kita akan tetap aman dan nyaman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau memang demikianlah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang telah datang ke dunia ini, dia adalah anak Allah. Apa Bapak Ibu masih ragu? Masih ragu pada Tuhan? Masih ragu Bapak Ibu? Kalau kita masih ragu, berarti Natal kita ini selama ini tidak ada guna, tidak ada arti. Saya ada tanya kemarin, ada jemaat 2-3 orang, berapa banyak Natal yang sudah kau ikuti? Lebih dari 3. Iya, saya tanya terakhir, apa artinya? Gak bisa dijawab. Dari kelompok tua juga, kuberek kamu Merkuri sadenganan niku alerang di son, bukan di sini. Apa artinya? Yang nampil kor, habis itu yang selesai kor pulang. Boh, betapa berdosanya kita ini. Jadi Natal ini sebenarnya masa-masa perenungan bagi kita, bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Dia memberikan waktunya, dia memberikan hidupnya, dia memberikan semuanya untuk kita. Tapi kita belum bisa memberikan apa-apa. Kalau 2 jam pamana perdita marjamita di son lilingnya ini. Padahal Tuhan hidupnya dia serahkan. Lalu kemudian bukan hanya hidupnya tapi nyawanya. HPP lihat tapi tong 2000. Dari minggu ke minggu, nggak berubah. Contoh. Karena itulah saat ini mau kita katakan, kalau kita memang mengatakan menyembah Yesus anak Allah, apa dan bagaimana dan siapa yang kau sembah?
Dan bagaimana caranya engkau menyembah Tuhanmu? Menyembah Tuhan itu bisa dengan berbagai macam cara. Dengan cara hidup, pola hidup, ya, penampilanmu, pilihanmu, suaramu, semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan bagi siapa? Bagi siapa Bapak Ibu? Engkau pintar bernyanyi, itu untuk siapa? Untuk dirimu? Tidak. Apapun yang kita miliki, semuanya harus menjadi kemuliaan bagi nama Heran aso. Serius dong, bagi nama gitu dong. Apa enggak kecewa Tuhan kalau mendengar kita seperti itu dari surga sana? Wah, menyebut namaku aja pun malas sekali. Tapi kalau minta berkat, nekatop-atop cair. Nekatop lulus. Nekatop dapat jodoh. Nekatop dapat pekerjaan. Kita nggak boleh terlalu murahkan Bapak Ibu. Tuhan itu sudah kita katakan, Dia sudah mengorbankan segala sesuatunya untuk kita. Dia tidak menginginkan kita mati untuk Yesus. Tapi marilah berbuat sesuatu yang berarti bagi orang lain. Amin. Yang berguna bagi orang lain. Salah satunya, nanti mau perjamuan kudus. Jangan setelah perjamuan kudus baru bertobat. Sebelum perjamuan kudus baru bertobat. Salah kaprah. Setelah ini baru bertobat. Sebelum ini baru bertobat. Baru kita benar-benar dilayakkan menerima perjamuan kudus. Karena itu perjamuan kudus Bapak Ibu. Jangan setelah selesai perjamuan kudus nggak salaman pula nanti. Musuh berlanjut. Dendam berlanjut, jangan. Itu nggak ada arti. Tapi kalau saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus, saat ini engkau, kita semua mencoba untuk merenungkan kasih Tuhan. Siapa yang paling tidak kau sukai? Kalau boleh nanti setelah di sini kau ampuni, habis itu itur adu mana? Bergi sudah namparannya nona aku nonai. Siapa yang melukai hatimu? Itulah orang yang memiliki iman yang berkualitas. Iman abu dari naidok ngai anak halo moan. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan nodai perjamuan kudus ini dengan kebencian yang berkesinambungan. Bisa paham Bapak Ibu? Kalau ada kebencian yang berkesinambungan, berarti kita telah menodai perjamuan kudus. Tapi kalau kita dari awal sudah minta ampun kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, dan mengampuni orang lain, di sini juga akan benar-benar menguduskan kita. Dan kembalinya ke sana nanti tidak lagi seperti waktu datang tadi, wajah kita itu wajah yang cemberut, pasti wajah yang bersinar-sinar. Amin. Amin. Ima gon yakin doan non bedia nama hiton. Kita akan semakin dikuduskan karena memang tidak ada yang kudus, kita semua yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan tidak ada yang layak, kita dilayakkan oleh Tuhan. Tapi mulailah dari hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya anak-Mu Yesus Kristuslah Allah Tuhan Raja yang patut kami sembah. Karena oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menguatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Amin.
kita akan memasuki ibadah perjamuan kudus. Bagi yang belum layak menerima perjamuan kudus, kami persilakan nanti tetap duduk di bangku masing-masing. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 152 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Kita bangkit berdiri. Apakah engkau mengakui
bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah. Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan iya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Selanjutnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hatimu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah kepada kami roh yang kudus agar kami beroleh kekuatan melawan yang jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 311 ayat 1. 311b ayat 1. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti
Dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah. Ini adalah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah lihat dan nikmatilah pemberian Tuhan.
Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sembari menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebus dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib, maka terlebih lagi pada waktu ini setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya, yang membebaskan kami agar kami menjadi miliknya dan Dia menjadi milik kami.
Ingatkanlah kami jemaat-Mu pada hari ini supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukalah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungilah mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Damai, sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.